ikut cerahku, matahari. Halo Wira. Halo juga Dali. Merahku di pundak. Selamat pagi semua. Menantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam guru. Selamat pagi Bu. Baik anak-anak, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang iptek. Iptek merupakan kepanjangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian dari ilmu itu sendiri adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang telah disusun menurut suatu metode tertentu, sehingga dapat menjelaskan secara rinci yang diperoleh dari hasil metode keilmuan yang diakui secara umum dan bersifat universal. Sedangkan teknologi adalah penerapan dari ilmu yang membuat penemuan-penemuan ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Nah, di dalam teknologi ada cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan sebagai disiplin ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam peningkatan kualitas manusia. Bu Guru, saya mau bertanya tentang bagaimana sih cara iptek bisa berkembang di Indonesia? Baik Nak Dahlia, pertanyaannya bagus sekali. Jadi, iptek di Indonesia sendiri sudah ada sejak zaman penjajahan masih di Indonesia, yang dipelopori dan diperkenalkan oleh Belanda. Pada saat itu, Indonesia mulai diperkenalkan seperti persenjataan modern yang berat maupun ringan. Transportasi bisa berupa kendaraan tempur dan transportasi lainnya. Dan juga pada waktu itu, kolonial Belanda juga menanamkan ilmu pengetahuan kepada rakyat Indonesia. Ya, walaupun tidak maksimal, tetapi itu merupakan titik balik Indonesia untuk bebas dari penjajahan, yang dimana para pelajar pemuda Indonesia berusaha membebaskan Indonesia lewat ilmu pengetahuan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1956 melalui UU nomor 6, pemerintahan Indonesia mendirikan Majelis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi MIPI dengan tugas pokok membimbing perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pada 1962 mendirikan Departemen Urusan Riset Nasional Durenas dan diubah menjadi Lembaga Riset Nasional Remnas pada tahun 1966. Pada tahun 1967, bulan Agustus, pemerintah membubarkan Lemrenas dan MIPI dan dibentuklah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menampung tugas Lemrenas dan MIPI dengan tugas pokok membimbing ilmu pengetahuan dan teknologi yang menguntungkan bagi Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya bel sudah berakhir. Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, terima kasih. Dali, katanya. Ayo. Sini aja nih. Oke. Ngomong-ngomong Dali, Ya. kamu tahu tidak apa saja perkembangan iptek yang ada di zaman sekarang? Perkembangan iptek ya. Contohnya kayak bintang. Yang salah satu yang dipegang bintang itu adalah salah satu perkembangan iptek di bidang teknologi dan komunikasi. Nah, dengan HP kita bisa jadi mengetahui informasi dengan lebih cepat, bisa berkomunikasi dengan keluarga kita, dan juga kita bisa mendapatkan hal-hal baru dan informasi baru dari internet. Nah, tapi dari dampak buruknya HP itu bisa menyebarkan hoax dan juga bisa menjadi salah satu sumber cyberbullying yang sedang merajalela di saat ini. Kalau itu pada bidang komunikasi, berarti ada bidang lainnya dong. Ya, benar banget. Bisa kamu memberikan contohnya?
Salah satu contohnya itu di bidang budaya. Nah, dengan adanya IPTEK, kita tuh bisa mengetahui apa aja sih budaya-budaya yang ada di negara-negara lain. Nah, terus untuk di bidang pendidikan juga kita bisa mengetahui ilmu pendidikan dengan lebih gampang. Contohnya dari Google atau lewat website-website yang ada. Terus juga ada dari bidang politik. Nah, dengan adanya IPTEK, bidang politik di Indonesia bisa jadi lebih berkembang. Indonesia bisa meningkatkan hubungan diplomatik antar negara, terus menegakkan nilai-nilai diplomasi dan banyak hal-hal lainnya. Oh begitu, aku mengerti sekarang. Dari penjelasanmu, aku bisa menarik kesimpulan. Kemajuan IPTEK bagi negara dapat membuat kehidupan kita menjadi lebih maju, berkomunikasi menjadi lebih mudah, membuat pekerjaan menjadi lebih mudah pastinya, dan banyak hal bisa kita lakukan dengan lebih mudah. Tapi dampak negatifnya pula cukup besar, seperti kenakalan remaja, perubahan tata nilai, kesenjangan sosial, privasi yang sulit dijaga, dan teknologi yang juga dapat membuat pelajar malas belajar karena media sosial dan game online. Ya juga ya. Tapi kalau gitu gimana ya cara kita menyikapi dampak buruk dari IPTEK? Oh, aku tahu. Kita bisa menyikapinya dengan cara bertanggung jawab. Menggunakan teknologi sesuai kebutuhan dan menggunakannya semaksimal mungkin tanpa merugikan orang lain. Selain itu, kita juga bisa bersikap selektif, yaitu memilih alternatif lain yang ada di lingkungan kita dan masyarakat luar. Udah bel tuh, ke kelas yuk. Ayo. Untuk bebas dari penjajahan, yang dimana para pelajar pemuda Indonesia berusaha membebaskan Indonesia lewat ilmu pengetahuan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1956 melalui UU nomor 6, pemerintahan Indonesia mendirikan Majelis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (MIPI) dengan tugas pokok membimbing perkembangan ilmu pengetahuan. Kamu ada masalah apa sih? Kenapa tiba-tiba nutup HP saya? Guru sedang jelas-jelas menjelaskan materi, tapi kenapa kamu malah asik main HP? Kamu tahu tidak? Kamu tuh jelas melakukan pelanggaran IPTEK. Saya ngelakuin pelanggaran IPTEK. Emang apa sih pelanggaran IPTEK itu? Jadi pelanggaran IPTEK itu sama aja kayak ketergantungan dengan IPTEK. Nah, dengan kamu yang tadi main HP terus-menerus pada guru lagi ngejelasin itu, udah jadi salah satu ciri-ciri dalam pelanggaran IPTEK. Kamu nggak bisa kayak gini terus, Manda. Kalau kamu kayak gini terus, nanti lama-lama kamu bakal nggak bisa lepas dari IPTEK. Tapi kalau kamu mau berhenti, bisa kok kalau kamu berhenti dari sekarang. Nah, salah satu caranya itu kayak menggunakan teknologi secukupnya, terus juga nggak main HP waktu kamu lagi beraktivitas dengan orang lain. Udah yuk, balik ke tempat duduk, udah bel tuh, nanti guru datang. Tentang pembahasan IPTEK yang tadi, Ya. bagaimana sih cara kita menghadapi pengaruh IPTEK? Yang kita tahu di sini kita sekarang sudah banyak teknologi. Bagaimana cara memanfaatkannya tanpa terkena masalah? Udah pasti ada banyak sih, tapi salah satunya itu sama yang kayak saya bilang kayak Kemanda tadi, dengan menggunakan teknologi secukupnya dan hanya menggunakannya sesuatu perlu. Nah, cara lainnya itu bisa kayak ikut ekstrakurikuler atau ikut organisasi. Nah, kalau kita udah kebiasa untuk menggunakan IPTEK dengan secukupnya dan menggunakan hanya kita perlu dan terbiasa tanpa IPTEK, kita jadi bisa terhindar dari dampak-dampak buruknya. Teman-teman maafin aku ya, aku tadi udah salah, aku ngelanggar IPTEK. Ya tak apa-apa. Nah, pulang yuk. Yuk.